Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diravardi Inika Gustian, NIM 41190057 dari Ekonomi Syariah akan mempresentasikan dengan tema Merger and Acquisition. Pengertian dari merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan. Biasanya hanya satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Yang kedua adalah akuisisi atau akuisisi adalah pembelian perusahaan oleh perusahaan lainnya, baik dilakukan secara tunai maupun dibayar secara tunai maupun dibayar dengan menggunakan saham perusahaan yang membeli tersebut. Penyebab terjadinya merger. Alasan utama perusahaan melakukan ekspansi juga dalam melakukan merger dalam kondisi yang makin tajam atau semakin ketat adalah agar dapat memanfaatkan sumber daya yang secara lebih efisien. Jenis-jenis merger. Yang pertama, horizontal merger. Terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain, perusahaan yang menggabung menghasilkan produk atau jasa yang sama. Yang kedua, vertical merger. Terjadi penggabungan perusahaan yang memiliki ketertarikan antara input atau output maupun pemasaran. Conigeric merger yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi barang yang sama maupun tidak ada keterkaitan supplier, tetapi saling membutuhkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, konglomerat merger yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda yang tidak ada kaitannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tujuan merger, tujuan utama yaitu meningkatkan nilai kombinasi perusahaan yang akan memunculkan manfaat yang disebut sinergi. Yang selanjutnya yaitu economic of scale, skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Skala ini merupakan konsep penghematan anggaran atau biaya yang dilakukan perusahaan ketika ingin meningkatkan skala produksi. Yang selanjutnya, memperbaiki manajemen dengan mempertahankan karyawan-karyawan hanya pada tingkat yang diperlukan dan menekan pada efisiensi serta produktivitas karyawan. Yang selanjutnya, diverifikasi usaha dengan penggabungan perusahaan yang berbeda usaha, maka akan memiliki jenis usaha yang bermacam-macam tanpa memulai dari awal. Yang selanjutnya yaitu penghematan pajak dengan melakukan penggabungan perusahaan lain yang memperoleh laba agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang profitabilitas dapat lebih kecil. Manfaat dan biaya merger. Manfaat merger yaitu untuk meningkatkan market share, mengurangi biaya operasional dan memperluas teorita baru penggabungan produk yang sama, meningkatkan revenue dan menambah profit. Contoh dari merger bisa dilihat. Pembelian secara tunai atau cash, biaya sama dengan cash dikurangi PVJ atau nilai perusahaan dominan dengan perusahaan yang lainnya. Yang kedua, pembelian dibayar dengan saham, biaya sama dengan P, saham perusahaan dominan yang dibayar pada perusahaan lainnya, dikali PVD atau nilai kombinasi perusahaan dominan dengan perusahaan lainnya dikurangi PVJ atau nilai perusahaan dominan dengan perusahaan lainnya. Menentukan net present value dari merger. NPV atau net present value bagi perusahaan dominan yang melakukan merger atau pembelian terhadap perusahaan lain diukur dengan perbedaan antara manfaat dan biaya atau manfaat dikurangi biaya. Apabila NPV dari merger positif maka dapat dilakukannya merger, namun bila NPV negatif maka tidak dapat dilakukannya merger. Rumus NPV merger yaitu NPVM sama dengan PVDC, nilai kombinasi perusahaan dominan dengan perusahaan lain, dikurangi PVD ditambah PVJ, dikurangi kas dikurangi PVJ, seperti tertulis berikut. Perlakuan akuntansi dari merger. Yang pertama, metode pooling of interest, penyusunan neraca baru perusahaan dan perhitungan rugi atau laba baru dari penggabungan perusahaan yang merger tanpa menambah atau mengurangi angka-angkanya. Yang kedua, metode purchasing accounting, menyusun neraca baru dan perhitungan rugi atau laba baru dengan melihat nilai pasar perusahaan masing-masing yang merger dengan menambah atau mengurangi angka-angkanya sehingga memunculkan
atau memungkinkan rekening goodwill atau nilai lebih dari neraca dan perhitungan rugi atau laba perusahaan tersebut. Untuk contoh perhitungannya seperti pada halaman 197 dan bisa dibaca di situ. Sekian presentasi singkat saya, mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.